Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazidin Sarafif dari SI 22A ingin menjelaskan mengenai sistem keamanan jaringan. Adapun pokok-pokok pembahasannya, yang pertama ada konsep keamanan jaringan, risiko keamanan jaringan, karakteristik penyusup, tujuan keamanan jaringan, jenis-jenis ancaman sistem, dan lapisan keamanan. Untuk yang pertama dari konsep keamanan jaringan. Konsep keamanan jaringan adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi perlindungan dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk monitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Adapun risiko keamanan jaringan. Yang pertama, ada physical security. Apa itu physical security? Adalah keamanan yang bersifat fisik. Physical security termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Lalu kedua ada communication security, adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Yang ketiga ada personal security, atau keamanan yang berhubungan dengan orang personal, seperti mengidentifikasi user, seperti username dan password. Lalu yang keempat ada operational security, adalah keamanan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan. Lanjut yang ketiga ada karakteristik penyusup. Nah, ada 4 karakteristik penyusup. Yang pertama ada the curious, atau bahasa Indonesianya adalah orang yang ingin tahu. Terus ada destroyer, perusak. Lalu ada the high profile intruder, penyusup profil tingkat tinggi. Terus ada competition, atau persaingan. Lanjut yang keempat ada tujuan keamanan jaringan. Pertama ada privasi atau confidentiality. Privasi atau confidentiality adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Lalu yang kedua ada integrity. Integrity adalah informasi yang tidak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi. Lalu yang ketiga ada authentication. Authentication adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Lalu yang keempat ada availability. Availability adalah berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Lalu yang kelima ada access control. Access control adalah cara pengaturan akses kepada informasi. Lalu yang keenam non-repudiation. Non-repudiation adalah aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Lanjut, jenis-jenis ancaman. Ada 5 jenis ancaman. Nah, yang pertama ada cracker, atau user perusak yang bermaksud menyerang suatu sistem atau seseorang. Lalu spamming. Spamming adalah spam yang sering kita definisikan sebagai email sampah yang tak diundang, news group, atau pesan diskusi forum. Lalu ada denial of service, salah satu ancaman keamanan jaringan yang membuat suatu layanan jaringan menjadi terblokir. Lalu ada ping of death. Ping of death adalah serangan dengan mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korban. Lalu terakhir steam attack. Steam attack terjadi saat banyak jumlah paket yang besar dikirim menuju ke port pada sistem korban menggunakan sumber nomor yang random atau acak. Dan terakhir ada lapisan keamanan. Lapisan keamanan ada keamanan fisik. Seperti keamanan fisik ini berarti keamanan yang nampaknya seperti komputer, laptop, dan sebagainya. Itu fisiknya. Lalu ada keamanan lokal. Keamanan lokal berarti keamanan yang berkaitan dengan user dan hak-haknya. Lalu keamanan file. Keamanan file adalah keamanan yang berkaitan dengan file data yang ada pada OS, Windows, ataupun Linux. Lalu keamanan password. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan password pada sistem ataupun terhadap file. Lalu keamanan kernel. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan operating system yang terbaru. Dan terakhir keamanan jaringan. Keamanan yang berkaitan dengan penggunaan jaringan saat melakukan aktivitas. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.